Assalamualaikum, halo teman-teman. Nama saya Zandra Alifa, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi. Duduk saya di sini untuk mewawancarai salah satu dosen program studi Hukum Internasional. Sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, mari kita dengar perkenalan diri dari narasumber kita hari ini. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih kepada Ananda Zandra ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Desi Hurul Aini SHMH. Saya saat ini diamanahkan sebagai Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, dalam sesi wawancara saya bersama Mbak Zandra, saya membawa mahasiswi saya yang cantik ini di sebelah saya. Saya izinkan Mbak Dewi kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Indah Purnamasari. Saya merupakan mahasiswa hukum angkatan 2018. Ya, kita mulai sesi tanya jawab, sesi wawancara, sesi ngobrol ya. Jadi Bu Desi bisa minta tolong jelasin nggak apa itu program studi hukum internasional? Baik, pertama saya mau jelasin dulu kalau di Fakultas Hukum ini agak unik. Dia memiliki karakteristik yang berbeda dari fakultas-fakultas yang lain. Kalau tadi kan Zandra nyebutnya prodi. Nah, kalau kami di Fakultas Hukum ini tidak mengenal istilah prodi, karena yang namanya Fakultas Hukum itu prodinya satu, yaitu program studi ilmu hukum. Hanya ketika mahasiswa nanti memasuki semester 5 atau semester 6, mereka boleh mengambil peminatan. Nah, peminatan itu didasarkan pada 12 SKS mata kuliah minat gitu. Jadi sejak awal seluruh mahasiswa baru Fakultas Hukum itu nggak dibeda-bedain minatnya mau masuk yang mana gitu. Mereka akan memilih sendiri apa yang menjadi minat mereka dengan mata kuliah minat 12 SKS di tiap-tiap bagian. Untuk Fakultas Hukum Universitas Lampung, kita punya 5 peminatan, 5 bagian namanya. Kita pakai istilahnya jadi bagian, bukan pakai istilah program studi. Yang pertama ada bagian hukum perdata, kemudian yang kedua ada bagian hukum pidana, yang ketiga ada bagian hukum administrasi negara, yang keempat ada bagian hukum tata negara, kemudian yang kelima ada bagian hukum internasional gitu. Nah, kami adalah bagian hukum internasional. Jadi kalau misalnya mahasiswa Fakultas Hukum pertama kali bergabung jadi mahasiswa Unila, wabil khusus mahasiswa mahasiswa Unila terus masuk ke Fakultas Hukum, jadi mereka semua akan sama, dapat mata kuliah semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 itu akan sama. Baru di semester kelima mereka akan menyebar sesuai dengan peminatan mereka masing-masing. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi namanya bukan prodi, kita namanya bagian. Atau di beberapa universitas fakultas hukum lain di Indonesia juga pakai istilah peminataan gitu. Kalau boleh tahu akreditasi sendiri tuh apa ya Bu? Akreditasi Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Lampung alhamdulillah A. Dan sejauh ini terus masih, kemarin terakhir masih diperpanjang lagi ya, tapi sekarang kan akreditasi namanya bukan pakai A, B, C lagi ya. Dia tuh istilahnya baik sekali sekarang, istilahnya tuh baik sekali, dan insya Allah ke depan kami sedang menuju ke Fakultas Hukum dengan akreditasi unggul, mudah-mudahan ya, amin. Ya, kemudian fasilitas apa aja sih Bu yang ada di Fakultas Hukum khususnya di bagian hukum internasional? Sarana prasarananya. Oh, sarana dan prasarananya. Kalau kita bicara sarana dan prasarana ya, ini saya lihat dari ini ya. Kita lihat dari yang bersifat fisik. Ya. Kalau yang bersifat fisik di bagian hukum internasional kita punya ruang seminar. Di bagian HI kita punya ruang seminar.
Di ruang seminar itu mahasiswa bebas untuk bisa beraktivitas di ruang seminar kami. Termasuk kegiatan-kegiatan mereka yang bersifat informal ya, kayak ngerjain tugas ya. Mereka mau ngetik di situ itu bisa. Kemudian kita punya fasilitas wifi. Terus kita juga ngebolehin sih mahasiswa misalnya pakai fasilitas-fasilitas kayak printer atau misalnya komputer yang ada di bagian itu mereka juga bisa pakai. Kalau fasilitas yang bersifat non fisik kayaknya bisa dinikmati oleh mahasiswa-mahasiswa HI itu les bahasa Inggris gratis dari dosen bagian hukum internasional. Bahkan ada juga bahasa asing yang nggak cuma bahasa Inggris ya. Kita punya bahasa Spanyol juga. Itu kan fasilitas yang sifatnya non fisik. Dinikmati juga sama anak-anak bagian hukum internasional. Kemudian mereka juga bisa melakukan aktivitas konsultasi sama kita, sama dosennya, boleh konsultasi tentang apapun, sampai curhat masalah pribadi juga boleh diperkenankan. Kita welcome sekali gitu kalau di bagian hukum internasional. Boleh curhat-curhatan gitu, dari mulai urusan putus nggak bisa move on juga boleh Zandra gitu, sepanjang biasanya karena mahasiswa bagian hukum internasional ini mahasiswanya itu small class ya. Kita jadi mengenal mahasiswa itu secara personal sifatnya ya, jadi nggak formal gitu, bener-bener kenal gitu, kenal sama personnya tuh kita bener-bener tahu name by name, kita tahu siapa dengan siapa deketnya gitu, siapa mainnya sama siapa gitu. Biasanya secara personal kami kenal anak-anak kami gitu secara cukup dekat karena memang bagian hukum internasional ini small class, dan peminatan bagian hukum internasional ini betul-betul terbuka bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum yang memang punya minat terhadap kajian-kajian hukum internasional. Jadi sepanjang anak hukum itu tertarik sama kajian-kajian hukum internasional, baik itu menyangkut hubungan-hubungan internasionalnya, baik itu menyangkut berbagai persoalan, baik itu persoalan pidana ataukah persoalan perdata, sepanjang ada unsur asingnya itu bisa bergabung di bagian hukum internasional. Jadi kalau bicara fasilitas itu ya umum ya, fasilitas fisiknya ada ruang kelas, ruang seminar, kemudian wifi di ruangan kami, kemudian ada lobi tempat kalian juga bisa saling bercengkerama satu sama lain ya, ada ruang tunggunya kita, fasilitas musola, kemudian fasilitas non fisik tadi kita punya kelas-kelas bahasa asing yang langsung dimentori oleh dosen-dosen HI-nya, dan itu free. Iya, free, di underline. Terus fasilitas lain yang bersifat non fisik kita juga welcome banget Zandra, sama keikutsertaan mahasiswa terhadap riset-riset kami. Nah, buat jadi pengalaman ya, Bu? Iya, betul. Mahasiswanya tuh kita ajak gabung ya di riset-risetnya segala macam. Di pengabdian juga kami selalu melibatkan mahasiswa gitu. Dan ada juga mahasiswa-mahasiswa HI yang terlibat di pengelolaan jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung. Itu rata-rata anak dari bagian hukum internasional, dan itu ada salary-nya juga sebenarnya kalau mau terlibat ya, nggak cuma dapat pengalaman aja, tapi juga ada yang bisa dibawa pulang lah gitu, oleh uang lelahnya tuh juga ada. Nah kira-kira gitu. Nanti kalau saya kebanyakan promosi, bener nggak? Ntar boleh tanya sama Dewi ya, ntar kamu cerita Wi ya. Bener nggak nih penjelasan dari Ibu Desi gitu. Terus fasilitas non fisik yang lain kita tuh welcome banget, Zandra. Iya, Bu. Kalau misalnya mahasiswa itu berkenan belajar bilingual gitu kan, mata kuliah kami kan ada 12 SKS mata kuliah minat tuh. Misalnya mahasiswanya bilang, Bu, kita Pak, kita kuliah pakai bahasa Inggris aja, ayo gitu. Jadi sepanjang mahasiswanya ngajakin, sepanjang mahasiswanya emang
welcome gitu ya, berkenan, oh ya udah gitu kita eksekusi. Jadi saya beserta para dosen-dosen di bagian hukum internasional tuh ngikutin aja gitu. Anak-anak ini kalau emang tertarik kita deliver materi dengan bahasa Inggris, hayu. Kalau misalnya mereka mau berbahasa Indonesia, hayu gitu, kita ikut aja gitu. Apalagi sekarang kita ada 3 yang pakar ya bahasa Inggris, kemudian ada yang pakar di bahasa Perancis, ada Bapak Dr. Rudi Natamiharja di EE juga. Beliau ini saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Biasanya kalau beliau lagi nggak megang amanah, kadang-kadang beliau juga ngisi kelas-kelas bahasa Perancis. Tapi karena saat ini beliau agak sibuk gitu kan dengan amanahnya, jadi kelas bahasa Perancisnya nggak ada. Untuk sekarang kita punya kelas bahasa Inggris sama bahasa Spanyol ya Wi ya, gitu ya. Dewi ikutan nggak? Kalau lagi nggak part time sih belajar sih. Belajar ya, berarti ya udah. Nanti Dewi tes aja, bisa nggak dia dites bahasa Spanyolnya udah jago apa enggak? Ya mungkin itu sih kalau fasilitas yang bersifat fisik maupun non fisik di bagian hukum internasional. Ya, terus kalau misalnya prestasi Bu, ada nggak mahasiswa atau dosennya yang udah mencetak prestasi untuk hukum internasional khususnya Bu? Oh, kalau prestasi mahasiswa hukum internasional, nih salah satunya di sebelah Ibu nih. Dia udah 2 kali jadi delegasi JESEP ya. Delegasi JESEP internasional tahun 2018 dan 2021. Nanti bisa ditanya, JESEP tuh apaan sih? Ngapain aja sih kamu di situ gitu ya. Bisa tanya sama Dewi, diapain aja Wi di situ? Dapat apa aja sih Wi di situ? Kamu kemana Wi? Apa yang kamu pelajari di situ? Boleh nanti Mbak Zandranya tanya-tanya. Peserta JESEP itu ada beberapa anak didik kami yang sudah berangkat, salah satunya Dewi Indah Purnamasari, kemudian ada Safaraida, ini anak-anak kami yang angkatan-angkatan yang sekarang ya. Kemudian Resma Dwi, kemudian ada Susi Susanti juga, kemudian ada Gega Muhammad. Itu adalah peserta JESEP yang kemarin ikut berkompetisi di Peradilan Semu Internasional. Kemudian ada juga peserta MUN. Jadi mahasiswa kami juga terlibat di dalam model United Nation. Jadi banyak anak-anak kami yang sudah menjadi delegasi. Salah satunya itu yang terakhir Ainur Yasmin Sofura berangkat ke sana. Kemudian terakhir kami juga mengirimkan delegasi Bangladesh untuk ILO, International Labour Organization, di IYL MUN tahun 2021 kemarin. Kemudian kita juga ngirimin delegasi untuk DISEC di Korea Utara di IMUN 2021. Kemudian kita juga ngirimin delegasi Bangladesh untuk United Nation Women di JMUN tahun 2020 gitu. Memang sih terakhir karena situasinya pandemi, sebagian besar proses itu berjalan melalui daring ya. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya ini kami udah berjalan kunjungan ke sana. Kita kunjungan. Kalau misalnya diadakannya di Korea Utara, kemarin anak-anak kami ya di semester-semester sebelumnya ya, sebelum pandemi ini beneran berangkat ke sana. Kemarin salah satu anak kami itu juga lolos di pertukaran pelajar Korea Selatan. Udah siap-siap segala macam. Namanya Ihsan ya, Ihsan Setiawan. Udah keluar segala macam, ternyata kena pandemi. Terus terakhir yang saya tahu di suspend ya, nggak jadi ya, karena situasi seperti ini gitu. Yang udah sih biasanya ke sana gitu, cuman karena situasi pandemi ya beberapa delegasi ini berjalan melalui aktivitas daring gitu. Ya, berarti prestasi yang udah diraih banyak juga ya Bu ya? Ya, insya Allah, alhamdulillah. Ya, terus boleh minta spill nggak nih Bu, mata kuliah yang ada di hukum internasional tuh apa aja nih Bu? Mata kuliahnya banyak ya nak ya. Itu kan ada mata kuliah bagian HI itu ada mata kuliah wajib minat istilahnya. Mata kuliah wajib minat itu ada 6 SKS dan ada mata kuliah pilihan minat. Kalau wajib minat itu hukumnya fardu ain ya, wajib diambil kalau dia mau ngambil bagian peminatan HI. Kalau seandainya dia mata kuliah pilihan minat itu terserah, boleh diambil, boleh enggak gitu. Sepanjang misalnya, oh saya udah cukup nih 144 SKS gitu. Syarat untuk lulus jadi sarjana hukum kan 144 tuh. Kalau misalnya dia merasa udah cukup ya nggak apa-apa gitu. Untuk mata kuliah
wajib minat itu ada hukum perjanjian internasional, hukum organisasi internasional, sama mata kuliah hukum udara angkasa. Mata kuliah wajib minat. Mata kuliah minat itu kita punya banyak yang kita tawarin sebenarnya, nanti terserah mahasiswanya mau pilih apa. Ada mata kuliah hukum humaniter internasional, hukum yang membahas tentang masalah perang ya. Sekarang lagi rame nih konflik Rusia Ukraina tuh. Kalau misalnya tertarik tuh pengen lihat gimana sih tuh konflik Rusia Ukraina tuh ngelanggar hukum internasional nggak sih? Nah, hukum humaniter internasional inilah yang ngebahas. Kemudian ada hukum lingkungan internasional, persoalan-persoalan lingkungan ya, yang lintas negara tentu saja. Ini dibahas di dalam mata kuliah hukum lingkungan internasional. Kemudian ada mata kuliah ekonomi internasional. Nah, ekspor impor, hukum perdagangan internasional, transaksi bisnis internasional biasanya kita bahas di mata kuliah hukum ekonomi internasional. Kemudian ada hukum diplomatik. Nah, hukum diplomatik ini kajiannya mengarah kepada pembahasan soal bagaimana hubungan diplomatik antar negara, bagaimana kedudukan sebuah kedutaan besar, konsuler, tugas dan fungsinya, apa saja hak-hak istimewa dari seorang konsuler atau duta besar, yang seperti itu akan dikaji di materi tentang hukum diplomatik. Itu sih yang kita tawarin. Ada juga sih materi kayak hukum teknologi informasi, hukum teknologi informasi internasional. Karena kan kita sama-sama tahu ya, zaman ibu belum ada nih podcast kayak gini belum internet zaman ibu mahasiswa nih, ibu nggak kenal yang begini-begini gitu. Ada juga radio waktu itu zaman ibu mahasiswa, ada radio Unila gitu ya. Nah, kalau sekarang nih udah kayaknya udah percepatan kemajuan teknologi informasi sedemikian cepat gitu. Jadi di materi hukum teknologi informasi internasional kita akan ngebahas tuh gimana aspek-aspek hukum tentang persoalan teknologi informasi yang lintas batas antar negara. Bagaimana perlindungan tentang data pribadinya, gimana tentang hak kekayaan intelektualnya, semuanya dibahas di situ. Jadi kalau tertarik di bagian hukum internasional, nanti kalian bisa milih materi-materi itu. Apa sih yang kira-kira menjadi ketertarikan dari si mahasiswanya gitu. Terus juga hukum internasional ini adanya di awal semester atau pas udah pembagian konsentrasi nanti, Bu? Ya, tadi sebagaimana saya jelaskan. Kalau di bagian di Fakultas Hukum, ketika mahasiswa baru pertama kali menjadi Sivitas Akademika FH Unila, satu prodinya ilmu hukum. Nah, ketika mereka masuk semester 5 atau semester 6, mereka dipersilahkan untuk mengambil mata kuliah peminatan. Mata kuliah peminatan sebanyak 12 SKS tadi. Jadi akan didasari pada apa yang menjadi ketertarikan, apa yang menjadi minat dari si mahasiswanya. Atau risetnya nanti saya mau tentang apa sih gitu. Kalau misalnya saya ini kayaknya tertarik deh pengen nulis tentang persoalan sampah plastik di wilayah perairan Indonesia gitu. Kita kan tahu Indonesia ini kan negara kepulauan terbesar di dunia nih gitu. Tertarik deh, saya pengen ngelihat nih persoalan sampah plastik yang udah sangat mengkhawatirkan. Atau kita mau ngelihat persoalan tentang sampah medis post pandemi COVID-19 ini gimana dan gimana. Nah, kalau misalnya dari awal mahasiswanya tertarik dengan itu, bisa bergabung di bagian hukum internasional. Jadi konsentrasi peminatan mahasiswa itu didasari pada apa yang menjadi ketertarikan si mahasiswanya, dan itu bisa mereka pilih mata kuliahnya ketika mereka memasuki semester 5 dan semester 6. Di samping itu, bagian hukum internasional ini promosi nih. Bagian hukum internasional ini dosen-dosennya ini secara kualifikasi ya, kami tuh ada 15 orang dosen ya, 15 orang dosen, 1 orang guru besar. Sebenarnya kami punya 2 orang guru besar, kemudian beliau meninggal jadi tinggal 1 ya. Jadi kami punya
Profesor Dr. Heriandi SHMS yang saat ini diamanahkan sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Lampung. Kemudian kami punya 1 orang staf pengajar juga yang hari ini sedang diamanahkan sebagai Hakim Tipikor, ya, sebagai Hakim Tipikor Bapak Baharudin Naim. Kemudian 1 orang dosen yang sedang menempuh pendidikan doktor di Hungaria, ya, Ibu Rehulina SHMH, saat ini sedang mengambil pendidikan doktor di Hungaria. Kemudian kami punya 3 orang doktor, 1 orang dokter lulusan dari Perancis, kemudian 2 orang dokter lulusan dari Jepang. Kami lagi nunggu nih dokter 1 lagi, mudah-mudahan segera lulus dari Universitas Padjadjaran. Nah, kualifikasi akademik yang lain itu dosen-dosen di bagian hukum internasional ini berasal dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia, ya, kayak UI, UGM, Unpad, UNER gitu. Sisanya ya. yang nasional ya, Bu? Nasional dari dalam negeri dengan kualifikasi perguruan tinggi yang telah diakui gitu ya. Akreditasinya seperti apa. Nah, gitu. Jadi saya juga promosi nih tentang kualifikasi akademik dari dosen-dosen bagian hukum internasional. Ya, baik, Bu. Terus ada bagian terseru nggak, Bu, dari mengajar di bagian Hukum internasional. Ya, hukum internasional. Setiap hari seru sih ya. Kalau ngajar mata kuliah HI setiap hari seru karena yang namanya persoalan hukum internasional itu jadi konsumsi bersama ya, konsumsi semua orang biasanya. Seperti yang sekarang, siapa sih yang nggak tahu kalau Rusia sama Ukraina lagi perang gitu kan. Terus dunia juga nunggu-nunggu ini gongnya kemana nih gitu kan. Sampai pecah perang dunia ketiga nggak sih gitu. Terus apa nih dampaknya buat Indonesia gitu. Dampak dari berbagai aspek kehidupan ya, baik dari sisi sosial, ekonomi, budaya, hukum, ya terutama ekonomi karena kita hari ini sedang berada dalam situasi ekonomi global. Jadi mau nggak mau Indonesia pasti kena dampak tuh di situ. Nah, gimana itu gitu. Jadi yang enak dari hukum internasional dia tuh serunya karena memang isu-isu yang ada di hukum internasional nih kebanyakan kajian-kajian yang cenderung menjadi konsumsi bersama. Yang kedua, tren dunia hari ini kalau dulu kita ngelihat ya, kayaknya persoalan hukum internasional tuh kayak mengawang-awang gitu ya, kayak hukum internasional itu pasti udah ngomongin negara maju, udah pasti ngomongin Amerika, Inggris. Ternyata sekarang kan nggak gitu. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, kita tuh bisa langsung chattingan loh, ya nggak sih? Iya, sama temen kita yang ada di Eropa, temen kita yang lagi ada di benua Afrika gitu, live aja gitu, bisa langsung. Kalau dulu mungkin menghadirkan narasumber dari luar negeri itu kayaknya sulit banget gitu ya, panjang kali lebar pengurusan gitu. Kalau sekarang kan enggak, dengan adanya teknologi informasi ini batas-batas antar negara tuh udah cenderung bias ya. Jadi manusia hari ini sangat berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melakukan pergerakan atau mobilisasi dari berpindah dari satu negara dengan antar negara. Dan sekarang nggak melulu harus fisiknya loh yang berpindah ya kan. Sekarang kita udah bisa video callan. Dulu kayaknya kalau pergi haji tuh kayak berpisah sama orang tua tuh yang udah jauh bener gitu. Sekarang mah mereka lagi tawaf, mereka lagi sa'i aja kita udah bisa video callan gitu ya. Kalau dulu kan kalau kita ngelihat kalau kita mau pergi haji gimana kabar beritanya, pulang apa enggak gitu ya. Khawatir ya, iya khawatir banget gitu. Sekarang kan enggak, udah ada teknologi informasi, sudah banyak perangkat-perangkat seperti ini, sudah membuat kebutuhan-kebutuhan yang melintasi batas-batas negara itu sudah nggak menjadi urusan negara lagi, tapi udah jadi kebutuhan kita sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, kamu sering nggak belanja pakai aplikasi-aplikasi itu? Iya, nah, sekarang gampang kan kita belanja barang dari luar masuk ke sini. Kalau dulu mah agak sulit kita belanja dari luar ke dalam. Nah, itu juga salah satu kajian-kajian di dalam hukum internasional. Gimana kalau seandainya terjadi one prestasi? Misalnya, pembelinya kita, warga negara Indonesia. Kemudian ternyata penjualnya dari Amerika, kita belanja apa gitu ya, pakai aplikasi-aplikasi di marketplace itu.
Terus gimana tuh perlindungan konsumennya? Kita kan berbeda kewarganegaraan. Orang kita main handphone sekarang aja kita langsung bisa belanja sekali klik, 2 kali klik ya kan. Sedemikian gitu loh. Kebutuhan masyarakat modern pada hari ini tuh sudah membiaskan batas-batas yurisdiksi antar negara sebenarnya. Jadi isu-isu hukum internasional yang semula dikatakan seolah-olah hanyalah sesuatu yang melangit, kalau hari ini dengan adanya teknologi informasi sebenarnya udah jadi isu sehari-hari. Nah itu enak deliverynya. Jadi kalau Bu seru nggak sih? Ya seru karena contoh-contohnya udah lebih aplikatif hari ini. Ya, jadi itu tadi penjelasan dari dosen bagian hukum internasional. Hukum internasional. Sekarang kita mau ngobrol bareng sama mahasiswanya. Iya, benar. Ngobrol sama Mbak Dewi. Ya, Kak Dewi, boleh diceritain nggak gimana suka dukanya sebagai mahasiswa hukum internasional? Suka dukanya tuh pasti ada banyak sih ya sebenarnya. Kita mulai dari sukanya dulu aja kali Yeah, ya. yeah. Kalau sukanya pertama ketemu teman-temannya. Oh berarti ada dukanya juga ya? Sukanya ketemu teman-temannya karena teman-temannya tadi benar kata Bu Desi, small class. Jadi kita ketemu teman itu kita kenal semuanya. Yeah. Dan mereka tuh adalah orang yang mau growth, mau bertumbuh, sangat visionary juga orang-orangnya. Jadi saya ngerasa ada di lingkungan yang sangat benar-benar membantu saya untuk bisa lebih berkembang lagi. Kemudian tadi benar Bu Desi juga bilang dosen-dosennya tuh baik-baik banget, ngasih bimbingan tuh baik banget. Ini ngomong kayak gini karena di sebelah bener, saya. Bu, soalnya gitu ya. saya kayak kalau lagi bimbingan tuh kalau saya naik sama Bu Meli, beliau baik-baik sekali juga, mau saya yang kepusingan rela gitu, terus sangat dedikasinya tinggi karena kita mungkin pernah lah ya sekali-kali ngerasain kalau kita kelas online dikasih tugas aja lah atau misalnya gak kelas sama sekali, tapi mostly dosen hukum internasional kelas mulu, selalu masuk ke kelas dan itu bukan cuma pas kelas online dong, tapi dari saya. Jadi mata pelajaran hukum internasional kan ada yang wajib dipelajari sama seluruh mahasiswa, ada yang memang jadi mata kuliah minat. Nah, kalau pengantar hukum internasional sendiri kita udah belajar dari semester 3. Nah, itu salah satu alasan saya kenapa saya mau masuk hukum internasional, karena dosen-dosennya tuh ngajarin tuh seru-seru gitu dan gak bikin ngantuk. Jadi emang seru sih. Nah, kalau dukanya, kalau udah masuk minat, kita pasti sebenarnya semua minat sih hampir rata-rata. Kalau teman-teman saya pas lagi semester 5 atau semester 6 dikasih tugas untuk buat jurnal gitu, dan jadi itu sih yang paling bikin pusing, karena apalagi kalau hukum internasional kita referensinya nggak cuman jurnal-jurnal bahasa Indonesia, tapi tentu ada jurnal-jurnal asing yang harus kita pelajari, baca. Jadi challenging banget gitu, tapi jadinya itu tadi growth kalau kita belajar karena kita baca jurnal bahasa Inggris yang bahasanya juga advance, kan kita dapat kosakata yang baru juga, jadi kita bisa lebih understand juga. Tapi tentu saja itu nggak mudah untuk dilalui, dan saya yakin juga teman-teman yang lain di minat yang lain juga merasakan hal yang sama. Terus tadi kan ada prestasi yang udah kakak raih. Mbak Zandra, dia belum cerita dukanya, saya pengen denger juga ini. Tadi kan udah duka. Oh gitu. Buat jurnal tuh duka ya, tapi ada feedbacknya, kan, kemampuan menulisnya jadi bertumbuh gitu. Di setiap cobaan itu harus ada hikmahnya kan Bu ya. Oh, iya kan. Jadi berat tapi ya seru. Ya, terus tadi kan Kak Dewi juga termasuk pencetak prestasi nih buat hukum internasional. Itu bisa dijelasin nggak Kak, prestasinya itu apa aja, di kejuaraan, di perlombaan apa gitu Kak? Jadi di tahun 2018 tuh kebetulan saya pertama jadi observer dulu nih, namanya Philips CIJASAP Moot Court Competition. Apa sih Philips CIJASAP itu? Jadi dia itu adalah sebuah kompetisi peradilan semu hukum internasional yang base praktisnya itu kita refer ke International Court of Justice atau ICJ. Nah waktu itu kebetulan lombanya di Jakarta, di universitas, kalau saya nggak salah, kalau saya lupa, tapi UPH ya, Universitas Pelita Harapan. Waktu itu saya belum jadi delegasi, masih observer. Nah, jadi delegasinya di tahun 2021. Karena COVID-19, jadi lombanya diadakan secara online, tapi alhamdulillahnya waktu itu karena memang kebijakan dari
ILSA, itu organisasi yang buat lomba itu, kita langsung masuk ke international round semua. Jadi alhamdulillah waktu itu dapat kesempatan untuk ngelawan orang Rusia, Cina, Amerika, terus juga Thailand, India. Nah jadi kita alhamdulillah dapat temen baru juga, gitu. Oke, nah Sobu itu tadi udah dijelasin sama dosen, sama mahasiswa hukum internasional langsung terkait salah satu fakultas di Unila, yaitu Fakultas Hukum. Salah satu bagian di Fakultas Hukum. Iya. Terus semoga informasinya bermanfaat bagi para calon mahasiswa yang mau daftar di Fakultas Hukum bagian Hukum Internasional. Terima kasih untuk narasumber podcast hari ini. Sama-sama Mbak Zandra. Saya podcaster Zandra Alifa, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.